Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel untuk edisi yang ke-167 ini. Kita ingin memperkenalkan atau mengenalkan atau ingin menyampaikan terkait dengan ilmu balaghah. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa ilmu mantik yang sudah kita bahas yang sudah kita sampaikan di beberapa edisi itu kemarin pertama bersinggungan dengan ilmu nahwu ya, terkait dengan lafal mufrad dan lafal murakkab. Kemudian ilmu mantik juga ketemu dengan ilmu makulat ya, ya, terkait dengan al-jinsu ya. Kemudian kemarin itu juga ilmu mantik bertemu atau bersinggungan dengan ilmu balaghah. Eh, Pada saat ini kita ingin menyampaikan sedikit terkait dengan ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu sebenarnya apa sih? Ilmu balaghah, balaghatun ya, balaghatun. Eh, Ilmu balaghah itu agak berbeda dengan ilmu nahwu. Agak berbeda dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu itu sasarannya adalah kepada eh, susunan kalimat yang benar, ya, benar. Untuk yang ilmu balaghah ini adalah lebih terarah kepada penyampaian isi dari kalimat itu sendiri. Jadi istilahnya kalimat yang disampaikan itu bisa diterima oleh mukhotob dalam bahasa Arabnya namanya mukhotob ya. Dari kata mutakalim, mutakalim itu yang berbicara, kemudian mukhotobnya itu bisa menerima. Nah itulah intinya adalah di situ. Jadi ilmu balaghah itu menyampaikan dari kata balaghatun sampai, nah, sampai eh, tersampaikan pesannya. Nah, itu intinya dari ilmu balaghah adalah di situ. Berbeda dengan ilmu nahwu, berbeda dengan ilmu sorof ya. Kalau ilmu sorof itu berbicara terkait dengan kata-kata, nah, dengan kata itu sendiri. Kemudian kalau nahwu itu terkait dengan kalimat, ya, tetapi dia susunannya yang benar, ya, sesuai dengan tata bahasa bahasa Arab. Kemudian ilmu balaghah itu terkait dengan cara menyampaikan isi dari kalimat itu sendiri. Tentunya dalam bahasa Arab ya. Nah, itu balaghah itu di situ. Maka dikatakan sebagai kalam Bali ya, kalam Bali, kalam yang sampai kepada mukhotob. Jadi lebih fokus kepada sampainya pesan dari sang mutakalim kepada sang mukhotob. Antara yang berbicara dengan yang bicara. Jadi pesannya tersampaikan. Nah, itulah yang dikenal dengan ilmu balaghah. Nah, kemarin disebutkan ilmu mantik ya terkait dengan eh, lafal khobari, kemudian ada lafal tolabi atau insya'i, itu bersinggungan dengan ilmu balaghah. Nah, sekarang kita ingin sedikit menyampaikan terkait dengan ilmu balaghah. Kalau segi pengertiannya kan seperti itu tadi ya, yaitu ilmu yang berbicara tentang bagaimana agar pesan yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhotob itu tersampaikan dengan baik. Yang namanya kalam bali, ya, kalam bali. Nah, ilmu balaghah itu oleh para
ahli ilmu bahasa Arab, itu dibagi atau ruang lingkupnya itu ada tiga. Ruang lingkupnya ada tiga. Yang pertama adalah ilmu bayan, ilmu bayan. Kemudian yang kedua adalah ilmu ma'ani. Kemudian yang ketiga adalah ilmu batin. Saya kira bagi para santri ini sudah sangat familiar ya. Tapi mungkin bagi kawan-kawan, bagi adik-adik yang belum pernah belajar ilmu balaghah, mungkin ini adalah semacam pengenalan. Jadi sekali lagi, ruang lingkup atau pokok bahasan. Nah, pokok bahasan dalam ilmu balaghah itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmu bayan, kemudian yang kedua ilmu ma'ani, dan yang ketiga adalah ilmu batin. Ilmu batin. Nah, perbedaannya apa? Apa? Kalau ilmu bayan sesuai dengan istilahnya adalah al-bayan, penjelasan atau jelas. Ya. Bayan. Ilmu bayan itu adalah ilmu balaghah yang fokus kepada penyampaian pesan yang jelas, ya, yang jelas. Jadi kalimatnya itu jelas. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah ilmu bayan. Nah, berbeda dengan ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini tujuannya sama, yaitu agar pesan yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab itu tersampaikan dengan baik, tetapi di sini yang menjadi apa topik kajian atau menjadi sasaran kajian, sasaran pembahasannya itu adalah makna-makna yang ada di dalam kalimat itu. Makanya dikenal dengan istilah ilmul ma'ani. Nah, nanti akan dijelaskan isinya apa saja, tapi paling tidak kita mengenal tiga pokok bahasan tadi ya. Jadi yang pertama adalah ilmu bayan. Nah, ilmu bayan itu ilmu balaghah yang fokus kepada kejelasan pesan yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini adalah ilmu balaghah yang fokus kepada makna, ya, makna dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu dikenal dengan istilah ilmu badi. Nah, badi'un. Badi'un itu sesuatu yang baru namanya, sesuatu yang baru, yang inovatif ya. Nah, dari badi'un. Ilmu badi itu fokusnya apa? Untuk ilmu badi itu fokusnya adalah keindahan ya. Eh, ilmu balaghah yang fokus kepada keindahan kalimat. Ya, badi'un ya. Dari kata badi'un yang artinya baru, inovatif. Tujuan utamanya tetap yaitu tersampaikannya pesan, ya, tersampaikannya pesan kepada dari mutakalim kepada mukhatab, tetapi dengan ya, tetapi dengan bahasa yang indah, yang badi, ya, yang inovatif, yang baru, yang mungkin belum didengar sebelumnya, sehingga mukhatab menjadi tertarik. Nah, itu ya. Jadi persinggungan antara ilmu mantik yang kemarin terkait dengan lafal lafal khobari dan lafal insya'i atau lafal tolabi itu bertemu dengan ilmu balaghah itu di yang nomor dua tadi, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Karena ilmu ma'ani dalam ilmu balaghah itu berbicara tentang makna, makna yang ada di dalam kalimat itu. Nah, makanya kalau dalam ilmu mantik dikenal dengan lafal khobari dan lafal tolabi atau insya'i. Makanya nanti di ilmu ma'ani juga persinggungannya di situ. Nah, jadi di sini pada kesempatan ini kita menyampaikan sedikit terkait dengan persinggungan
antara ilmu mantik dengan ilmu balaghah. Nah, sekalian kita perkenalkan terkait dengan ilmu balaghah dan itu oleh para santri di pesantren itu sudah sangat biasa, sudah sangat familiar. Cuma mungkin bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara, bagi adik-adik yang tidak terbiasa atau belum pernah di pesantren, mungkin bisa mengenal secara garis besar. Sekali lagi, ilmu balaghah adalah ilmu yang ilmu yang memberikan kita cara-cara menyampaikan pesan kepada orang lain atau dalam bahasa lainnya oleh pembicara kepada yang diajak bicara atau dari mutakalim kepada mukhatab sehingga pesan kita itu tersampaikan ya kalamnya balik kalamnya tersampaikan pesan yang diberikan oleh mutakalim kepada mukhatab itu tersampaikan. Makanya dikatakan ilmu balaghah. Ilmu yang uh, menunjukkan kita, ilmu yang memberikan kita teknik-teknik atau cara-cara agar kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain secara benar. Ya. Jadi pesan kita itu benar-benar tersampaikan kepada mukhatab. Nah, itulah ilmu balaghah. Nah, ruang lingkup ilmu balaghah oleh para ahli bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu bayan yang berbicara tentang kejelasan dari kalimat. Yang kedua, ilmu ma'ani terkait dengan kandungan makna dari kalimat-kalimat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu badi yang terkait dengan keindahan kalimat. Tujuannya sama, yaitu agar pesan yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab itu tersampaikan. Atau pesan yang disampaikan oleh kita kepada orang lain itu tersampaikan. Atau istilahnya balaghah atau balik tersampaikan. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.